Wudhu ini sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Dalam sholat itu ada dua hal. Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Masing-masing dari keduanya ini harus terpenuhi. Jadi syarat harus terpenuhi, rukun juga harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi, maka sholat seseorang tidak akan sah. Perbedaannya adalah kalau syarat ini bukan merupakan bagian dari ibadah, sedangkan rukun merupakan bagian dari ibadah. Jadi kalau rukun ya seperti sujud, berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir, duduk di antara dua sujud, ini namanya rukun, bagian dari sholat. Tapi kalau syarat ini bukan bagian dari sholat, dikerjakan sebelum orang sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat, seperti yang kemarin kita kaji, menutup aurat, menghadap kiblat, dalam kondisi suci, berwudu lah, ini yang kita bahas itulah. Wudu ini termasuk salah satu dari syarat sahnya sholat. Dan ini sesuai dengan firman Al-Quran tentang ketetapan berwudu sebelum sholat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat maka harus berwudu terlebih dahulu. Niat membasuh muka, kemudian basuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki dari mata kaki, dan harus tertib. Yang disebutkan di dalam ayat ini hanya 4, yaitu membasuh muka, kemudian mengusap kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir dari 4 ini adalah membasuh kaki dari ujung ini jari-jari kaki sampai mata kaki, itu yang wajib. Tapi kalau kita belajar tentang rukun wudhu itu ada 6. Yang 2 ini dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah niat, karena setiap ibadah itu harus niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi ibadah itu, kebaikan itu akan diterima oleh Allah apabila niatnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keenam, jadi 4 tambah 1 5 kurang 1 berarti. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu maksudnya ya sesuai dengan yang disebutkan, niat, basuh muka, dan seterusnya. Nah ini dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau ini ditanya mengenai sa'i. Sa'i ini salah satu dari rukun haji dan umroh. Jalan-jalan, ngincek atau lari kecil, atau mungkin jalan biasa juga boleh, dari Sofa ke Marwah. Nah ini mereka bertanya, sa'i ini dari mana Rasul? Dari Sofa ke Marwah apa Marwah ke Sofa? Kemudian Rasul mengatakan, ibda'u bima bada'allahu bih. Kata Rasul, sabda Rasulullah, mulailah dari mana, atau mulailah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu disebutkan apa dulu? Sofa dulu, baru kemudian Marwah. Karena ayatnya adalah innas sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi Sofa dan Marwah ini merupakan ya manasik haji. Disebutkan Sofa dulu, baru kemudian Marwah. Nah dari sini para ulama mengatakan harus tertib. Jadi kalau orang sa'i dari Sofa ke Marwah, kemudian Marwah ke Sofa, seperti itu. Nah, karena Rasul mengatakan secara umum, itu juga diambil dalil tertib dalam masalah haji, dalam masalah berwudu. Karena dalam ayat disebutkan faghsilu wujuhakum, basuh muka dulu, kemudian kedua tangan, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku, wamsahu biru'usikum, kemudian mengusap sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, baru kemudian membasuh kaki. Jadi itu ayat yang menunjukkan tentang kewajiban berwudu. Nah, rukunnya tadi sudah kita sebutkan, ada 6. Yang pertama adalah niat. Kapan niat ini? Niat adalah ketika kali pertama basuh muka. Jadi pada saat mengambil air, dibasuhkan pertama kali, disitulah letaknya niat. Jadi niat ini harus berbarengan dengan ibadah. Jangan sampai ada jeda. Jadi pada saat setelah kita di tempat wudu misalnya baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan misalnya, kemudian wudu,
Kalau misalnya mau langsung wudu, berarti pas mengenakan air ke muka kali pertama, di situ niatnya. Lah, ketika sampai kepada rukun yang kedua, yaitu membasuh muka, maka yang harus dibasuh adalah bagian ini, tempat umumnya tumbuh rambut. Tempat umumnya tumbuh rambut. Jadi kalau orang misalnya di sini ada rambutnya, ini kan tidak umum, berarti wajib dibasuh. Tumbuhnya di mana? Biasanya segini mungkin, segini. Biasanya orang segini. Kalau di sini tumbuh rambut, berarti karena ini tidak umum, berarti wajib dibasuh. Kalau seandainya orang botak misalnya, kan di sini kan nggak ada rambutnya. Apakah dari sini enggak? Tapi dari sini, dari tempat biasanya tumbuh rambut. Dari situ sampai dagu. Kalau dari atas ke bawah seperti dari tempat biasa tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini dagu juga masuk ini, dilebihkan dikit, wajib hukumnya untuk kehati-hatian. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, ini dari ini, anak telinga ini, yang ini kecil ini sampai sini, ini harus dibasuh semuanya. Ini juga masuk ini. Jadi jangan sampai ada bagian yang tidak terbasuh. Dan memang harus dilebihkan dikit, walaupun hanya seukuran kuku, ya, sepotong kuku harus dilebihkan untuk kehati-hatian, itu hukumnya wajib. Jadi itu adalah batasan muka ketika berwudu, dari ujung tempat tumbuhnya rambut ini, kepala pada umumnya sampai dagu, dari anak telinga sini sampai anak telinga. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Dari mana? Dari ini ujung jari-jari sampai siku-siku. Ini jangan sampai nggak kebasuh. Ini kadang orang karena wudu tergesa-gesa nggak terbasuh. Lah ini wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya harus hati-hati. Dipastikan wudu dan boleh melebihkan. Bahkan sunnah hukumnya. Kalau misalnya dibasuh sampai sini. Kalau kita kan basuh kaki, nanti akan kita sebutkan. Biasanya kan sampai dengkul kan, sampai lutut nggih. Lah ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya kaki sampai mata kaki. Tapi tidak apa-apa kalau seandainya mau setengah betis sampai dengkul juga tidak apa-apa. Itu nanti menjadi cahaya pada hari kiamat. Tanda ini loh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dilebihkan seperti itu tidak apa-apa. Jadi itu membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku-siku, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Jadi terkait mengusap kepala ini, boleh mengusap kepalanya seperti ini, atau kan orang kan ada yang botak misalnya, itu mana yang diusap? Ya kepalanya sini misalnya. Kalau ada rambutnya, ya berarti rambut yang ada di batas kepala. Mau diperhatikan rambut yang ada di batas kepala. Artinya kalau rambut yang sudah keluar dari batas kepala diusap, maka itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi misalnya ada cowok gondrong misalnya, atau ibu-ibu atau mbak-mbak gondrong rambutnya sampai terakhir sini, yang dibasuh sini, ini kan sudah di luar batas kepala. Kalau itu yang diusap, maka tidak sah, tidak sah wudunya. Jadi yang diusap adalah rambut atau kepala, ya, kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki dari ujung jari-jari sampai mata kaki, itu yang wajib. Tapi kalau mau dilebihkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tertib sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Kalau seandainya tidak tertib, nggak berurutan, random misalnya, maka di sini wudunya tidak sah menurut Imam Asy-Syafi'i. Karena menurut beliau tertib ini termasuk rukun. Maka berarti kalau tidak tertib berarti meninggalkan rukun, dan kalau rukunnya ditinggalkan berarti ibadahnya tidak sah, wudunya tidak sah. Seperti itu. Jadi itu terkait masalah wudu. Dan yang perlu diperhatikan, niat ini adalah perbuatan hati. Jadi tidak syarat harus bilang nawaitul wudu'a, nggak syarat. Nggak harus bilang nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Tidak syarat seperti itu. Karena niat itu perbuatan hati. Jadi yang penting adalah dalam hati kita menghadirkan makna bahwa kita akan mengerjakan perbuatan yang namanya wudu. Basuh muka itu. Kapan menghadirkan itu? Ketika pertama kali membasuh muka. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah untuk bersuci, untuk mengerjakan sholat. Niatnya itu. Jadi niat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil, atau niat untuk mengerjakan sholat, bersuci untuk sholat, itu sudah mencukupi.
Dan di sini wajib hukumnya untuk menyampaikan air ke ini apa namanya, jenggot. Jadi kalau orang misalnya punya jenggot, maka dilihat jenggotnya ini tebal atau tipis. Apa yang dimaksud dengan tebal, apa yang dimaksud dengan tipis? Dikatakan tebal adalah ketika kulitnya nggak kelihatan. Jadi kalau orang ngobrol, biasanya orang ngobrol berapa senti kan, setengah meter katakan. Orang ngobrol 2 orang itu kan biasanya setengah meter. Kalau seandainya kulitnya tidak kelihatan, maka itu berarti dianggap tebal. Tapi kalau kulitnya masih kelihatan, berarti dianggap tipis. Lah, di sini kalau seandainya jenggotnya tipis, kayak saya ini termasuk tipis karena masih kelihatan kulitnya. Kalau seandainya tipis, maka ketika berwudu itu harus memasukkan air ke dalam kulit sini. Kalau tipis. Tapi kalau tebal, maka tidak disyaratkan. Hukumnya sunnah. Seandainya membasuh luarnya saja, ini sudah cukup. Ini berlaku bagi lihyah, bagi jenggot, dan juga ini jambang atau campang. Tahu ya, rambut yang tumbuh di rahang ini. Kalau sama juga, perinciannya sama, tebal atau tipis. Kalau tebal berarti sunnah menyampaikan air ke dalam bagian kulit. Tapi kalau seandainya tipis, maka hukumnya wajib. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki punya jenggot, punya cambang tebel, maka sunnah memasukkan air ke dalam. Tapi kalau seandainya hanya bagian luar saja, maka sudah cukup. Tapi kalau tipis, wajib untuk menyampaikan air ke dalam. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, wajib secara mutlak. Artinya kan mungkin saja ada perempuan yang berjenggot umpamanya. Ya kan ada, kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada demikian, maka hukumnya wajib, mau tipis, mau tebal, harus menyampaikan air ke dalam ini kulitnya. Tapi kalau laki-laki perinciannya seperti yang telah saya sebutkan.